memperkenalkan gitu ya. Kalau saya ditanya pernah nggak ke sini? Pernah, tapi berapa tahun silam gitu ya. Sudah berubah, tetapi beberapa orang yang dari awal sudah ada, itu saya masih ingat gitu ya. Walaupun saya nggak diingat gitu. Enggak ya. Just joke. Ya, ini pagi hari untuk setiap kita bisa refresh sedikit ya. Ini yang kedua saya datang dan ini nama saya perkenalkan singkat aja. Nama saya Paulus Anggawijaya. Saya salah satu hamba Tuhan dari Surabaya dan saya lebih banyak ada di edukasi gitu ya, dari edukasi dan saya adalah tim dari pengajar atau materi yang ada. Ya, saya nggak tahu kalau di sini di MSC itu pakai rekaman Surabaya atau tidak. Gitu ya, kalau Surabaya di materi MSC 3 ya melihat saya gitu ya, dan hari ini kita bisa bertatap muka gitu ya. Saya dikaruniai 2 anak bersama dengan istri dan saya dan istri juga hamba Tuhan gitu ya. Kami juga melayani. Itu singkat aja. Lalu ada salam ya dari Bapak Gembala gitu ya, yang sangat dikasihi oleh Bapak Ibu saudara sekalian. Beliau hari ini tukar posisi ya. Saya yang dari Surabaya ke sini, beliau ke Surabaya. Gitu ya. Beliau melayani di GMS Surabaya Timur ya, di Pakuwon City Mall di situ. Ada salam gitu ya, salamnya luar biasa dan kangen rindu berat gembala Anda. Ya sebetulnya berat juga meninggalkan Anda. Ada salam kembali Bapak Ibu? Ya nanti saya WA, sebetulnya WA-an kok ya. Ya jadi biar nanti saya sampaikan ya. Jadi biar jadi apa yang beliau sampaikan sudah saya sampaikan. Ya, jadi nanti salam Anda saya sampaikan kembali. Oke, saya dapat sebuah tema yang cukup menarik, true happiness gitu ya. Kebahagiaan yang sejati. Ya, tapi saya lebih suka berkata tentang sukacita ya, yang sejati. Sebetulnya sukacita yang sejati itu adalah ketika kita ini nanti semuanya kembali ke rumah Bapa, tapi kita didapati menjadi hamba yang setia. Itulah sukacitanya, ya. Semua orang tahu tentang sukacita itu, tetapi bagaimana kita bisa merasakan sebuah kebahagiaan atau sukacita yang tidak pernah hilang atau yang tidak pernah pudar, tapi itu kayak melekat, itu kayak menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa di dalam hidup kita selama kita mengikuti Tuhan. Apakah itu mustahil di dalam hidup kita? Apakah itu enggak mungkin dalam hidup kita, apalagi di tengah-tengah kehidupan kita hari ini? Ya, selepas dari pandemi ada orang yang bisa survive, ada orang yang sudah menerima kemuliaan dari pandemi gitu ya, usahanya, ekonominya, tapi ada orang yang masih struggle atau masih membangun. Tetapi ketika mengikut Tuhan, apakah sukacita kita itu bisa pudar atau hilang? Ditentukan kondisi. Hari ini itu yang menjadi banyak pertanyaan orang percaya hari ini. Setiap saya ketemu dengan jemaat dan konseling, selalu ketika mereka mengutarakan apa yang terjadi dalam hidup mereka, itu menandakan bahwa mereka sudah kehilangan sukacita ketika mereka mengikut Tuhan. Sampai itu yang menjadi pertanyaan saya juga bagi Tuhan. Apakah orang yang mengikuti Engkau di dalam posisi di atas pasti sukacita ya. Tapi ketika melewati lembah kekelaman, apakah sukacita itu bisa pudar Tuhan? Apakah sukacita itu bisa hilang? Apakah sukacita kita ini mengikut Tuhan itu ditentukan oleh karena berkat Tuhan? Gak ada yang salah di sini ya Bapak Ibu ya, kita ini manusia. Ya, semua orang mengalami hal itu, tapi kita mau belajar hari ini sebuah peristiwa untuk kita mengetahui bahwa sukacita itu tidak digantungkan terhadap kondisi, tapi sukacita itu tergantung kesetiaan kita melakukan kehendak Tuhan. Amin. Semakin kita melakukan kehendak Tuhan, kita akan dapatkan sukacita yang tidak pernah hilang. Walaupun itu susah, hidup kita ini berat, tapi Tuhan selalu memberikan the joy-nya. The joy of the Lord is my strength. Ya, karena ada lagu itu, sukacita Tuhan akan menjadi kekuatan bagi kita. Kita buka sama-sama di dalam 1 Raja-Raja, gitu ya, pasal yang ke-17. Ayat yang ke-7 sampai 24. Ya, di sini ada timernya ya. Kalau enggak saya lewat loh nanti ini. Ya ada timernya ya. Oke ya 50 menit, 45 menit, 50 menit. Oke saya coba merangkum. Ya
Ada sebuah peristiwa, nanti selama 4 kali saya melayani firman Tuhan, saya akan berikan peristiwa-peristiwa yang ada. Ya, pagi hari ini kita belajar tentang peristiwa dari seorang yang dipakai Tuhan yang luar biasa, Elia dengan seorang janda di Sarfat. Gitu ya, seorang janda di Sarfat. Nanti kalau saya ngomong janda, bukan berarti saya merendahkan. Mohon maaf ya, kalau saya sambung janda Sarfat terlalu panjang. Nanti saya pasti akan ngomong janda dengan Elia, janda dengan Elia. Elia dengan janda Sarfat, ya. Ayat yang ke-7 sampai ke yang ke-24 nanti kita akan baca, kita akan melihat dari, saya coba menjelaskan dari ayat gitu ya. Beberapa ayat dengan beberapa ayat. Tetapi kalau kita lihat dari peristiwa ini cukup menarik. Elia kalau di pasal 16 itu baru muncul. Elia dari Tisbe, ya kenapa? Muncul dipakai Tuhan untuk memberitakan tentang kabar baik atau pertobatan bagi bangsa Israel. Karena bangsa Israel di zaman Elia muncul itu dipimpin seorang raja yang namanya raja itu adalah Ahab, itu adalah raja yang jahat, raja yang menyakiti hati Tuhan, raja yang berdosa. Kalau mau dikatakan dosa dari nenek moyangnya itu, contohnya dosanya itu 100, Ahab itu bisa melakukan 1000 dosa dan lebih berat daripada nenek moyangnya. Elia dipanggil untuk memberitakan, dan berita kabar itu adalah memberitakan karena ditolak, maka dia memberitakan 3,5 tahun di bangsa Israel, bahkan bukan cuma bangsa Israel, di bangsa yang lain tidak akan pernah turun hujan. Sampai Elia mengatakan turun. Itu perintah Tuhan. Singkat cerita, Elia disembunyikan Tuhan di Sungai Kerit. Nah, ini luar biasa. Ya, mujizat yang luar biasa. Elia dipelihara oleh Tuhan melalui burung gagak. Ya, dikirimin makanan. Ya, saya sih kepingin Bapak Ibu ya, burung gagak ngirimin makanan nggak mungkin mentah kan ya. Airnya Sungai Kerit, air kalau sudah musim kemarau itu nggak ada yang jernih, betul? Tapi airnya bisa diminum. Ya, mungkin itu lebih daripada air yang mahal. Mungkin dikirimi wagyu sama Tuhan. Mungkin dikirimi stik. Ya, tergantung Elia maunya seperti apa. Ya. Tapi jangan bayangkan Elia dikirimi daging rawon. Ya, nggak ada itu ya. Berat burung gagaknya membawanya. Ya. Dikirimi dan itu dipelihara sampai sekian lama sampai Sungai Kerit itu habis. Lalu Tuhan perintahkan di perintah ini, pergilah ke Sidon. Ketika saya renungkan firman Tuhan ini, kalau Tuhan sembunyikan dia di Sungai Kerit, Tuhan ingin pelihara, ingin membuktikan bahwa orang yang setia itu tidak akan pernah ditinggalkan Tuhan. Katakan amin. Tuhan bisa melakukan sesuatu yang ajaib dalam hidup kita. Hidup saya, itu Pak Weli, hidup Gembala, Pak John Lee, hidup Anda akan berbeda penyertaannya. Tapi percayalah Tuhan akan sertai ketika kita setia. Jadi jangan minta, saya kepingnya seperti A. Karena Tuhan punya cara sendiri. Cara yang Elia tidak didapati di cara-cara orang-orang yang dipakai yang lain. Caranya Elia disertai dengan Yohanes Pembaptis. Yang dikatakan roh Elia ada di dalam hidupnya, beda. Dengan rasul-rasul berbeda. Tapi ini cara ajaib. Tapi yang menarik adalah kenapa, kita baca ayat yang ke-7, tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Ayat 9, bersiaplah pergi ke Sarfat, termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sidon. Kenapa ke Sidon? Itu jadi pertanyaannya. Ahab itu orang yang jahat sekali, saking jahatnya dia nggak peduli dengan apa yang Tuhan sudah aturkan. Tuhan berfirman kepada bangsa Israel, janganlah engkau mengambil pasangan dari luar bangsa Israel, karena apa? Akan menyesatkan. Tapi Ahab dengan sengaja mengambil yang namanya Isabel. Ya. Itu kalau bagi orang Jawa cocok memang namanya ya, Isabel, memang menyebalkan ya. Sebel banget ini orang ini ya. Tapi orang Israel kan tidak tahu nama Isabel itu apa artinya. Diambil dari situ. Dan Isabel itu anak dari Raja Sidon. Isabel. Saya lagi berpikir, kenapa kok Tuhan itu justru kirim Elia? Apakah tidak ada janda-janda di tempat lain?
Kenapa harus ke Sidon? Why? Kenapa harus ke Sidon? Karena orang Israel sudah mulai tertarik dengan dewanya orang Sidon. Mereka menukar Allah yang hidup dan mereka berharap bahwa dewa orang Sidon yang bisa memberikan kehidupan. Tuhan balik. Tuhan utus Elia dengan sebuah maksud. Ditaruhlah dia di sana. Aku akan mengerjakan sesuatu yang ajaib. Apa maknanya dari sini? Bapak Ibu, Elia itu kayak gambaran kita sekarang gereja Tuhan. Pribadi kita. Tuhan panggil kita untuk kita menyelesaikan. Tuhan panggil kita untuk kita ini memberitakan kabar baik. Tuhan panggil kita. Apalagi hari ini mau mencigifan, mau menyepas. Dan Tuhan panggil kita, itu bukan di ladang yang mudah. Tapi justru Tuhan panggil kita di tempat di mana itu tempatnya orang-orang tidak percaya Tuhan. Tapi ketika Tuhan di sana, Tuhan utus kita di sana. Tuhan sertai Elia di sana. Tuhan melakukan mujizat yang menggemparkan Sidon dan membuat malu orang Israel. Mereka nyembah Baal, patung Asyera dari Sidon. Mereka tidak dapat penyertaan Tuhan. Mereka tidak dapat mujizat Tuhan. Tapi seorang janda. Di tengah dewa yang muncul dari Sidon. Tuhan mengerjakan sesuatu. Tangkap ini dulu. Tuhan kalau mau pakai kita. Tuhan akan menyertai dengan urapan dan kuasa yang besar. Amin. Jangan takut. Nanti kita akan lihat. Bagaimana kalau Tuhan itu menyertai? Tuhan akan pakai hidup kita. Ada sebuah glory, ada sebuah sukacita yang melekat. Dan bagi Elia datang ke sana. Elia itu kan disuruh ke sana untuk apa? Ketahuilah memerintah saudara untuk memberi engkau makan. Elia berpikir, kalau saya jadi Elia, saya juga berpikir. Kan lebih enak burung gagak yang kirim Tuhan. Engkau sudah sediakan burung gagak kirim. Kenapa kok hari ini turun kayak tanda kutip, turun standarnya. Dari seorang janda yang sudah tahu bahwa janda itu kehidupannya, mohon maaf, tidak mampu atau miskin, tidak punya apa-apa. Di tengah itu Elia, oke. Ayat yang ke-8 berkata, bersiaplah. Saya coba merenungkan kata bersiaplah. Kata bersiaplah, pergilah, itu adalah sebuah perintah. Bapak Ibu, apapun yang Tuhan gerakan dalam hidup kita hari ini, untuk kita ini membawa kabar baik, bersiap dan pergilah. Jalanlah. Elia itu tanpa berpikir kenapa aku harus ke sana, kenapa, dan ini pun belum ketemu loh. Dia tidak tahu janda ini tidak disebutkan namanya. Dan tidak kenal, tidak ada sebuah perkenalan antara Elia dengan janda ini. Elia itu cuma taat, oke, I will go. Dia cuma jalan. Ada clue yang dari Tuhan. Dan clue itu ajaib. Tuhan selalu memberikan tanda yang ajaib bagi kita. Yang di luar nalar kita. Yang di luar dari pemikiran kita. Dan di luar dari kemampuan kita. Ketika kita belajar setia untuk kita melakukan. Dengan sukacita, inilah kata kuncinya adalah Elia itu sukacita melakukan itu. Dia cuma jalan aja dengan bersukacita. Ada sebuah tujuan yang jelas di sana. Karena Elia berpikir, kalau Tuhan perintahkan ke sana, ketemu dengan seseorang, maka orang itu membutuhkan pertolongan Tuhan. Kalau Tuhan perintahkan kita hari ini, lihat jangan diri kita dan kesusahannya, tapi lihatlah. Orang itu membutuhkan kasih Tuhan. Bersyukurlah hari ini kalau kita dipakai Tuhan. Itu tidak ada taranya tuh. Nanti kita akan lihat ya. Sukacita apa yang didapatkan oleh Elia. Sukacita apa yang didapatkan oleh janda itu. Dan kata bersiaplah lalu dikatakan ini luar biasa. Kata-kata ini dan bersiaplah dan ketahuilah. Kata ketahuilah. Itu sama saja kalau saya lagi ngomong dengan seseorang. Kamu pergi ya jangan khawatir. Ketahui aja
Nanti kamu kalau sudah sampai di, ya sama kan. Kalau saya dari Surabaya diberitahu kan sama Ibu Meli, kok nanti kalau sudah ini ada Bapak Yohanes ini yang akan jemput. Ya, berarti kan saya nggak perlu khawatir. Pokoknya saya terbang aja sampai di sini pastilah saya nggak akan terlantar dan tersesat di kota ini. Tadi pagi sudah dijelasin, nanti ada kompenian yang jemput. Saya santai aja, saya nggak tahu jalannya, saya nggak perlu bingung-bingung. Buka Google Maps untuk datang ke gereja. Ketahuilah itu berarti Tuhan sudah rancangkan. Tuhan itu enggak sembarangan. Pergi jalan aja. Banyak orang percaya, saya berpikir kayak kita ini dapat visi, gereja bergerak. Kayaknya gereja ini suruh tanpa ada arah. Enggak, Tuhan itu sudah tahu arahnya. Gereja itu dapat arah dari Tuhan. Ketahuilah. Makanya Elia semakin mantap, semakin yes. Oke Tuhan. Ketahuilah, dikatakan ketahuilah aku telah memerintahkan. Kata memerintahkan ini luar biasa. Ketahuilah Tuhan sudah rancangkan. Memerintahkan, Tuhan sudah atur. Tuhan itu pasti akan atur dalam hidup kita. Ke kanan, ke kiri, ke depan, kayak tadi lagunya kan. Tuhan itu sudah atur. Ketahuilah. Aku memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Jalan dia. Ayat yang ke-10 dikatakan, sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu. Katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air di dalam kendi supaya aku minum. Elia itu enggak pernah ketemu, tapi Elia ketika dia berjalan, ada sebuah penyertaan Tuhan, ada sebuah tanda yang Tuhan taruh. Ketika dia jalan di pintu gerbang itu, dia cuma melihat seorang janda lagi mengumpulkan kayu. Tuhan beritahu di dalam rohnya, orang itulah yang akan memberikan engkau makan. Orang itulah engkau harus tinggal di sana. Di sanalah engkau harus melakukan mujizat. Di sanalah engkau harus perkenalkan aku. Di sanalah engkau harus menyatakan kuasaku. Di sanalah engkau harus membawa dia di dalam keselamatan. Elia tahu di sana ada sign dari Tuhan. Dia cuma berkata, ketemu di situ, berikanlah aku sedikit air. Kalau Tuhan sudah bilang ketahuilah dan perintahkan, kita tidak perlu takut dan khawatir. Elia tidak khawatir salah. Nanti kita akan lihat tantangannya apa sih sebetulnya. Tidak ada yang salah ketika kita itu memberitakan firman, memberitakan kabar baik. Ketika kita datang kepada relasi kita, kita datang kepada orang yang membutuhkan kasih Tuhan. Tidak ada yang salah. Karena Tuhan sudah mengaturnya. Dia langsung minta, dia tahu tujuannya. Makanya kalau kita dipakai Tuhan itu, to the point Bapak Ibu. Amin. Jangan muter. Doa. Kan Elia sudah doa. Elia sudah tahu. Aku di sana diberi makan. Langsung ngomong. Berdoalah. Maka Tuhan akan berikan kita hikmat. Kalau datang si A itu lagi kosong hidupnya. Saya ketemu dengan orang, Bapak Ibu kalau konseling itu tidak semudah yang orang katakan, walaupun hari ini kita datang jemaat konseling, kalau setiap jemaat konseling, saya selalu berdoa, Tuhan berikan saya hikmat. Kalau enggak, kita akan ngomong itu berputar di padang gurun bisa berjam-jam. Dan saya bukan orang yang tipenya begini. Saya bukan orang yang tipenya adalah yang suka mendengarkan, tapi saya tipenya adalah setiap perkataan itu saya cerna. Saya harus tahu dulu benang merahnya di mana. Tapi enggak enak kalau berbicara 3 jam, itu kayak Bapak Ibu punya tali yang kusut lalu mencari ujungnya jalan keluarnya. Itu enggak enak. Makanya setiap saya ketemu dengan seseorang dan konseling dari situ, siapapun mentoring dalam pernikahan, saya selalu berdoa Tuhan berikan saya hikmat. Saya mau ngomong itu sesuai apa yang kau mau, bukan apa yang saya mau. Dan saya tidak lagi berbicara basa-basi, ngobrol yang tidak wasting time, membuang waktu yang banyak. Apa yang menjadi kebutuhan mereka? Saya kemarin datang ke salah satu CGFan, disampaikan oleh ketua CGFan-nya, saya berdoa, Tuhan habis ini apa?
Tuhan cuma ngomong satu hal. Doakan mereka. Mereka butuh aku. Habis itu diserahkan ke saya, sebetulnya bukan saya, tapi diserahkan saya ambil gitar, saya nyanyi, lalu saya minta, saya ministry time altar call mereka, siapa yang hari ini hidupnya bla 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 bla, angkat tangan semua. Saya minta, doakan mereka, leader. Di dalam CG Fun tidak kelihatan, yang namanya fun ya pasti fun kan, tapi saya tahu setiap orang datang ke CG Fun, bukan sebuah kebetulan, tapi Tuhan mengaturnya untuk mereka bisa datang. Tapi jangan buang kesempatan. Elia nggak buang kesempatan, to the point. Perjalanan jauh yang dia butuhkan bukan makanan dulu. Yang dia butuhkan minuman. Dia minta dulu air. Setelah itu dikatakan berikutnya ayat yang ke-11. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil bagiku sepotong roti. Cobalah bagiku ambil sepotong roti. Lalu ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan, sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu, api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Ketika saya pelajari firman ini, ketika saya merenungkan, saya minta Tuhan berikan saya sebuah pengertian. Kenapa kok Tuhan itu tujuannya bukan makan dan minum sih? Bagi Elia, sepotong roti kecil itu tidak akan pernah mencukupi kehidupan. Anak kecil aja suruh makan sepotong roti kecil, nggak kenyang. Apalagi saya Bapak Ibu, nggak mungkin itu sudah. Elia nggak mungkin perjalanan jauh, nggak mungkin. Ngapain Elia harus minta sepotong roti kecil? Ada sebuah maksud Tuhan, bukan bicara makan dan minum yang dimintanya. Tetapi ada sebuah hal yang berharga yang membuat janda ini mengharapkan sesuatu dan pengharapannya itu berhenti dan dia akhirnya kehilangan sesuatu. Makanya jawaban perempuan itu adalah jawaban yang sekarang ini terjadi bagi banyak orang. Dia berkata begini, aku enggak punya, aku cuma punya sedikit, segenggam, minyak sedikit, lalu ku olah, ya kan? Aku makan, habis itu aku mati. Sesuatu yang berharga yang Tuhan minta bukan makan dan minumnya. Bukan rotinya, bukan tepungnya, bukan minyaknya. Tetapi yang Tuhan minta itu adalah, yang pertama saya dapatkan gini, pengharapannya. Bukan lagi kepada Tuhan, perempuan ini tidak lagi mengharap kepada Tuhan. Tapi dia berharap kepada apa yang ada. Dia cuma fokusnya kepada apa? Segenggam tepung, sedikit minyak. Elia datang ke sana dengan perintah Tuhan untuk membalikkan sebuah pengharapan. Hari ini banyak orang yang berharap itu bukan kepada Tuhan, tetapi kepada kemampuannya dan kekuatannya. Dan berapa banyak orang kehilangan tujuan dalam hidup, kosong. Di luar Kristus, semua berlomba-lomba di dalam pengharapan yang semu. Tuhan datang, bukan bicara makan minum. Tuhan datang untuk menyatakan, kalau engkau mau berharap, bukan apa yang ada dalam hidupmu. Berharaplah kepadaku. Berharaplah kepada Tuhan Yesus. Orang Sidon itu kan dewa-dewa. Diajarin. Berharap itu bukan dengan apa yang ada dalam hidup kita hari ini. Apa yang ada dalam hidup kita ini pasti habis. Jelas kan? Tepungnya ya pasti habis. Minyaknya pasti habis. Tapi satu yang tidak pernah habis. Kasih Tuhan atas hidup kita. Karena kasih Tuhan akan melipat gandakan mujizat dalam hidup kita. Lalu yang kedua, dikatakan apa? Karena apa dikatakan gini? Dia kan mengatakannya. Tepung dan minyak ini, dia menunjukkan kelemahannya yang tersisa itulah
Itu yang menjadi apa? Menjadi kekuatannya. Kalau kita ketemu dengan orang selalu menceritakan, aduh keadaanku begini. Keadaanku begini. Itu yang jadi kekuatan hidupnya. Dia bertahan karena apa? Karena dia mengalami kelemahan. Perempuan ini, janda ini bertahan karena sedikit itu. Kelemahannya ditonjolkan terus. Kalau kita ketemu dengan orang kelemahan di situ, itu saatnya kita akan beritakan Tuhan Yesus dalam hidup mereka yang akan mengubah kelemahannya. Kelemahan yang pertama adalah pengharapan, lalu yang kedua adalah kelemahannya, ya, selalu menceritakan atau mengarahkan kepada keadaan, lalu yang ketiga Tuhan itu utus Elia untuk di sana itu untuk apa? Untuk menyatakan, membawa mereka percaya bahwa tidak semua yang sedikit, tidak semua yang ada itu bisa mengubahkan hidup mereka, tetapi Tuhanlah yang bisa mengubahkan hidup mereka. To the point dia ngomong. Dia sampaikan di sini, oke, aku tahu pengharapanmu sudah semu, pengharapanmu sudah habis, engkau sudah enggak punya pengharapan, engkau penuh dengan kelemahan. Apa yang kau andalkan menjadi kekuatanmu, hari ini engkau melihat itu semuanya menjadi sia-sia, tapi hari ini aku datang untuk menyatakan ada satu pengharapan yang tidak akan pernah membuat engkau kecewa. Ada satu kekuatan yang akan memberikan engkau kekuatan, dan ada satu kebahagiaan, sukacita, dan aku membawanya apa? Percayalah kepada Tuhan. Percaya kepada Yesus. Percaya dengan apa yang kukatakan. Elia ini kan cuma gini, percaya aja, lakukan apa yang kukatakan. Karena yang apa kukatakan bukan berasal dari diriku, tapi berasal dari Tuhan yang mengutus aku. Percaya aja. Elia dilatih di sana, perempuan ini dilatih di sana. Kata air itu, minta air, kata roti bundar yang kecil. Sebenarnya apa yang Tuhan mau sih? Air itu kalau kita belajar di dalam Yohanes, air itu adalah air kehidupan. Elia lagi menceritakan tentang air sesungguhnya. Elia menceritakan tentang roti yang sesungguhnya. Yaitu pribadi Yesus. Kalau kita datang kepada orang, memang orang itu minta didoakan kebutuhannya. Memang orang itu minta dipulihkan hidupnya. Memang orang itu minta mujizat di situ. Tapi di balik itu semua, kita harus tahu yang mengerjakan Yesus. Mau diberkati? Dialah roti yang akan memberkati, yang tidak pernah membuat engkau akan kelaparan. Meminta-minta. Meminta air kehidupan yang membuat hidupmu itu kembali semangat. Hanya Yesus. Sebenarnya perikop ini kalau dipelajari ini indah sekali. Setiap saya membaca ini ada sesuatu yang baru Tuhan buka. Ada sesuatu yang baru Tuhan buka. Ini bukan cuma kisah aja kita ketemu, kita baca, ya. Oh, terjadi mujizat, selesai. Ada 3 hal nanti, ya. Kita terus yuk. Ya, kita terus dari ayat yang ke-13, tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti apa yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil dari padanya. Dan bawalah padaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi ini. Kalau kita datang kepada mereka, kalau Tuhan utus kita, perkatakanlah apa yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Dan percayalah dengan wibawa bahwa Tuhan memberikan kuasa atas hidup kita. Elia itu tidak lagi berpikir berapa banyak, Elia tidak lagi mohon maaf menggubris tentang keluarnya. Yang Elia tahu adalah aku datang di sini untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Makanya dia sampaikan to the point, dia tahu siapa dia, Elia tahu siapa pribadinya. Kita harus tahu ketika kita dipakai Tuhan, kita harus sadar siapakah kita. Kita bukan manusia biasa, kita bukan embel-embel orang Kristen saja, kita bukan membawa nama gereja saja, tapi kita membawa nama Tuhan Yesus. Visi yang Tuhan taruh atas gereja, disitulah yang melekat dalam hidup kita. Disitulah momen kita ada di sana. Sampaikan, Elia itu tanpa basa-basi. Buat aja, maka engkau akan melihat tepung di dalam tempayan itu tidak akan pernah habis. Minyak dalam buli-bulimu juga tidak akan pernah habis.
Bahkan engkau akan makan sampai hujan turun. Berarti 3,5 tahun. Tuhan akan pelihara hidupmu. Dan di sanalah engkau akan melihat. Dan ketika Tuhan pelihara hidupmu, belajarlah untuk engkau mengelola dengan baik. Itu untuk masa depanmu. Apa yang kita katakan kita harus yakin. Asal bukan dari diri kita. Elia bukan dari dirinya. Elia dapat firman. Elia katakan dengan yakin. Dan apa yang terjadi ayat yang ke-14. Sebab beginilah firman. Ayat yang ke-15. Lalu pergilah perempuan itu dan membuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Sukacita apa yang terjadi? Saya tuliskan yang pertama. Bapak Ibu, keluarkan poin yang pertama, sukacitanya apa? Ayat yang ke-15 dan ke-16 tadi yang kita baca bahwa janda Sarfat itu mengalami mujizat, ya, dari minyak dan tepung yang tidak ada, yang sedikit menjadi berlimpah. Sukacitanya apa sih? Sukacita dan kebahagiaan yang sejati yang dia ada apa? Bukan masalah berkatnya, tetapi dia bisa melihat Tuhan itu hidup dan bisa menciptakan dari yang sedikit atau yang tidak ada menjadi ada. Jangan kagum dengan mujizatnya. Tapi beritakanlah Allah yang melakukan, Allah yang sanggup. Janda itu melihat bersama dengan anaknya melihat. Karena kan dia sama anaknya. Alkitab berkata, tidak tahu berapa anak yang ada bersama dengan dia. Tapi satu anak nanti itu akan mati, meninggal, kita akan lihat nanti sukacita apa lagi. Tapi dikatakan dari apa yang tidak ada atau sedikit menjadi ada. Dia bahagia melihat Tuhan yang dia percayai melalui Elia. Itu Tuhan yang hidup. Yang dibutuhkan orang luar adalah siapakah sih sebetulnya Allah yang hidup. Itu tak tergantikan. Makanya kalau kita datang kepada orang lain, mereka pasti bersyukur kok tentang mujizat itu. Tapi mereka lebih bersyukur lagi. Karena mereka kenal Tuhan Yesus melalui kita. Dan ucapan syukur itu bukan karena cuma terima kasih sama kita. No, mereka tahu. Thank you ya. Thank you ya Pak Bu. Thank you ya Coach. Thank you ya brother sister. Kau sudah kenalkan aku sama Yesus. Hari ini aku tahu Yesus itu Tuhan. Dia sanggup. Dia sanggup menolong hidupku. Kalau kita ketemu dengan orang lalu orang itu berkata seperti itu, masa kita nggak happy? Saya kalau ditemu itu, wow, bukan mau mencuri kemuliaan, tidak. Saya happy, thank you Tuhan. Kau pakai hidupku. Itu yang terjadi di Elia. Thank you Tuhan. Di tengah orang Israel menolak aku, meragukan kapasitasku, di tengah orang yang tidak percaya mungkin meremehkan kita. Yang menganggap kita ini orang Kristen, kamu masih baru. Kamu tahu apa? Tapi kita dipakai Tuhan dahsyat. Elia di tengah penolakan. Elia tahu, thank you Tuhan. Aku masih di dalam jalur kehendak-Mu. Amin. Jangan lihat mujizatnya. Tapi lihatlah orang itu mengenal Yesus. Dan itu akan dibawa terus loh Bapak Ibu. Sampai kapanpun nanti ketemu lagi kita 10 tahun, 20 tahun lagi. Thank you loh. Kalau enggak lewat kamu, aku enggak kenal Tuhan Yesus. Hari ini keluargaku, keluarga besarku dipulihkan Tuhan. Saya cerita ini kok merinding Bapak ya, merinding. Merindingnya hadirat Tuhan. Kenapa kok saya cerita ini? Saya merinding. Saya teringat ayat. Ketika satu jiwa itu dimenangkan, seluruh surga akan bersorak-sorai. Double sukacita, triple sukacita. Janda itu ketemu Tuhan Yesus. Elia tahu dia orang yang dipakai Tuhan, masih di dalam kehendak Tuhan. Tuhan bersukacita karena satu orang mengenal dia. Amin. Mari kita lihat yuk berikutnya. Ayat yang ke-17, sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit. Dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi.
Ya, kita lompat ya, nanti bisa dibaca lagi gitu ya. Lalu Elia itu ayat 21, lalu ia mengujurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini kepada tubuhnya. Lalu Tuhan mendengarkan permintaan Elia dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar ke atas ke dalam rumah itu dan memberikan kepada ibunya, kata Elia, ini anakmu, ia sudah hidup. Perhatikan ayat 24. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Peristiwanya beda. Tuhan kalau mau datang, Tuhan kalau mau pakai kita, ini masih step kedua. Tuhan ingin menyatakan bahwa dia adalah Allah. Yang kedua, ya dikatakan sukacita yang kedua adalah ini. Kebahagiaan yang terbesar dari janda itu bukan makan dan minum, melainkan hidup bersama dengan anaknya. Sebuah kebangkitan, sebuah hal keselamatan yang terjadi di tengah keluarga itu. Janda ini sudah sedih kehilangan suaminya. Satu-satunya Tuhan itu tahu, bukan cuma makan dan minum yang membuat dia bisa bahagia, sebetulnya bukan karena itu. Toh ya buktinya dia sudah siap ready kok mati bersama dengan anaknya dengan kelaparan. Artinya dia sudah tahu, kalau hari ini aku nggak diberkati, nggak ngalami sesuatu, ya sudah. Tapi tahukah ketika saya pelajari ini, kenapa kok ada dua peristiwa yang menyambung tetapi beda kontennya? Karena Tuhan tahu sebetulnya kalau andai kata dia kehilangan anaknya, mau diberkati apapun, percuma. Selain mengenalkan Tuhan, terjadi sebuah pemulihan yang Tuhan tahu. Bapak Ibu, kalau Tuhan suruh kita, Tuhan panggil kita ini nggak cuma membawa mereka kepada Tuhan Yesus, tapi Tuhan ingin memulihkan satu generasi dari keluarga itu. Anak-anak akan kembali kepada Bapa dan Bapa akan kembali kepada anak-anak. Tuhan care bukan kepada pribadinya saja, tapi Tuhan care kepada family-nya secara utuh. Bayangkan kita, makanya ada Alkitab berkata, satu orang saja percaya dengan Tuhan, maka seluruh rumah itu akan percaya dengan Tuhan Yesus. Jangan dibalik begini, cukup aku, cukup suamiku, cukup istriku aja yang ke gereja, maka seluruh rumah itu pasti akan masuk surga. Bukan Bapak Ibu. Tapi karena dari satu orang itu, maka seluruh rumah akan menerima keselamatan. Tuhan tahu, kebutuhan manusia bukan berkah. Tapi kebutuhan manusia yang sejati adalah keluarga yang bahagia. Keluarga yang utuh. Anak-anak yang takut akan Tuhan. Di mana anaknya mungkin kita ketemu dengan orang, wah anaknya itu di luar itu terkenal. Bukan baik tapi buruk. Hatinya tersayat. Orang tuanya sudah banting tulang, anaknya mengecewakan. Tapi begitu kita beritakan, Tuhan pulihkan. Tuhan bangkitkan lagi hubungan suami istri yang sudah kehilangan kasih. Tuhan itu care-nya sampai di sana. Tuhan itu tahu. Katakan Tuhan itu maha tahu. Amin. Jangan kira kita datang ke situ, oke, dia butuh Tuhan Yesus. Tapi tanya lebih dalam. Makanya Elia itu gak panik. Gak kupu, dia cuma ngomong, loh Tuhan kenapa anaknya diambil. Tapi Elia tahu. Kenapa? Karena dia bukan cuma makan sehari. Tapi tinggallah di sana sampai apa? Keluar lagi perintah Tuhan berikutnya. Kalau kita memberitakan firman, orang itu dipulihkan, tinggallah di dalam kehidupan mereka sampai satu keluarga itu. Lalu mereka dibangkitkan untuk dipakai Tuhan. Berikutnya menjadi murid. Itu kan yang gereja lakukan. Proses asimilasi. Diselamatkan, digembalakan, dimuridkan, diperlengkapi, diutus. Jadi berkat. Di situ Tuhan kan. Tapi Tuhan tidak berhenti. Itu kan kebahagiaan semu di dunia. Kita buka yuk terakhir ayatnya Lukas. Agak cepat yuk Lukas 4 ayat 25-26. Ditampilkan aja Lukas 4 ayat 25-26. Ya, nanti Bapak Ibu bisa baca ya. Lukas 4 ayat 25-26 ini konteksnya adalah ketika Tuhan Yesus ditolak di Nazaret.
Lalu Tuhan Yesus berkata, ya kan? Bukankah kau lihat, dia kan ngomong kepada orang Israel sama, zamannya Tuhan Yesus sama zamannya Elia sama. Makanya dikutip peristiwa ini, Tuhan Yesus ngomong. Makanya Tuhan melakukan mujizat pertolongan kepada seorang janda di Sarfat di Sidon. Kenapa? Karena Tuhan ditolak di Israel, Tuhan mengerjakan di sana. Ada sebuah spirit hari ini yang kita mau belajar di situ. Maksud dari ayat ini apa kok Tuhan Yesus mengungkapkan lagi di sana? Artinya begini, bukan cuma janda ini mengalami yang namanya perjumpaan dengan Tuhan. Oh, thank you, diberkati ekonominya, keadaannya, pekerjaannya. Bukan cuma dia dipulihkan keluarganya, tapi Tuhan memastikan keselamatan dalam hidupnya. Ada sebuah stempel, yaitu kasih karunia yang tak akan pernah hilang dalam hidup mereka. Tuhan menyatakan, kalau engkau menolak aku, hai Israel, aku berikan kasih karuniaku kepada orang lain, bangsa lain. Makanya hari ini kita bisa terima Tuhan Yesus. Kita diselamatkan. Jangan egois dengan keselamatan. Ada kasih karunia. Mereka menerima kasih karunia. Mereka menerima keselamatan sejati dalam hidup mereka. Kenapa? Kalau orang ini nggak diselamatkan, kan Tuhan Yesus nggak akan ungkapkan, kan? Betul? Masa Tuhan Yesus mau ngambil peristiwa yang dia sendiri tidak tahu atau peristiwa itu gagal? No. Kalau Tuhan Yesus kutip, saya tidak tahu sih, tapi saya berdoa nanti kalau sudah meninggal kepingin ketemu janda di Sarfat itu. Janda Sarfat itu. Tapi saya yakin, kalau Tuhan Yesus kutip, maka janda ini mengalami keselamatan bersama dengan dia. Dijadikan contoh, dikutip peristiwanya, diceritakan. Ada sebuah kasih karunia. Dan kasih karunia itu berlaku, dan apa yang terjadi di dalam kehidupan Elianya. Elia itu bangga, Bapak Ibu. Kan Tuhan Yesus juga kutip Elia. Elia itu bangga, kenapa? Karena dia melakukan sesuatu yang berharga dalam hidupnya. Yang berharga bagi seorang yang diutus Tuhan itu adalah melihat orang lain menerima keselamatan. Bukan cuma mengalami berkat, bukan cuma mengalami pemulihan, tetapi yang paling berharga itu adalah memastikan mereka bersama dengan kita setia sampai pada akhirnya. Elia sukacitanya besar. Gak apa-apa ditolak yang sana, tapi aku melihat yang di sini bersama dengan aku di kerajaan yang kekal. Sukacita itu tidak akan pernah hilang. Terus kita lakukan. Kita ketemu orang mereka ngalami itu. Mereka dipulihkan. Mereka datang, wow, lalu ada di CG kita. Kita tahu, wow, orang ini dulu begini. Hari ini dia bertumbuh, hari ini dia ngalami Tuhan, hari ini dia ngelayani Tuhan. Oh, bukan cuma 1-2 orang suami istri, tapi anak-anaknya, bukan cuma anak-anaknya, tapi mama, papanya, omanya, opanya, sepupunya, cucunya, wow. Wih, satu kampung datang. Cahlah. Makanya saya katakan gini, menginjil itu berat, iya. Beratnya adalah apa? Ada tantangannya. Nanti yang kedua kita akan lihat ya. Pada kedua nanti saya akan jelaskan lebih lagi tantangannya. Tapi tantangan itu tidak akan pernah menghilangkan sukacita kok. Sukacita itu akan membuat kita itu tidak merasa terberat, terbebani. Kenapa? Ada sesuatu yang luar biasa ya kita terima. Saya kok ketemu dengan wow. Ya. Saya tadi di pagi ya lagi enak-enak duduk gitu ya, didatangi sama WL-nya. Willy mana? Halo, jujur saya lupa. Kok masih ingat gak? Dulu aku di Mojokerto, aku dulu Eagle Kid. Kelas 4 ya, SD ya. Ya. Sorry ya, saya lupa. Tapi hari ini saya foto, saya kasihkan istri saya. Remember gak ini? Hari ini bisa memuji menyembah Tuhan. Senang saya. Tuhan masih mengerjakan sesuatu yang besar ketika dia ada di Eagle Kid dulu. Growth.
Seneng gak kalau kita ngelihat tetangga kita, keluarga kita, sama-sama duduk bersama dengan kita? Saya lah Bapak Ibu, tantangan apapun dalam hidup. Saya cuma belajar begini sih. Saya tutup dengan ini ya. Sukacita apa sih yang Tuhan? Oh, menginjilkan Pak. Oh ya, sukacitanya itu. Perhatikan, dari awal kan saya berkata, firman Tuhan sudah tunjukkan dari awal. Elia tidak pernah kekurangan. Elia tidak pernah kelaparan kok. Elia tidak pernah kehilangan. Elia itu selalu mendapatkan. Ajaib kok Tuhan akan sertai. Hari ini kalau kita itu ada sukacita, ada tantangan, Pak saya masih belum, keadaan saya begini. Kalau Tuhan memang visi Tuhan kerjakan di situ, engkau akan melihat Tuhan menyertai hidupmu. Kenapa? Kita kan datang dengan kuasa, kita kan datang dengan iman, kita kan datang dengan kepastian bahwa apa yang kita sampaikan yaitu hati Tuhan pasti terjadi. Masa Tuhan tidak menjadikan dalam hidup kita? Kalau mujizat itu terjadi, janda itu minyak dan tepungnya tidak habis, ya Elia makan roti terus dong. Elia minum air terus dong. Dan tidak kelaparan. Bahkan Elia semangat. Dia meneruskan perjalanan. Semakin diteguhkan bahwa Tuhan yang memanggil hidupku. Tuhan yang hidup. Mari kita tutup Alkitab kita. Saya tidak tahu, saya berdoa. Semalam saya berdoa, Tuhan cuma ingin ini buat jemaat di tempat ini. Maukah kita menjadi jemaat yang merespon? Tuhan itu kepingin pakai hidup Anda. Bukan cuma leadernya aja. Semua. Setiap pribadi. Jangan lihat aku siapa, aku gak mampu. Tuhan itu cuma katakan kepada Elia, dipegang. Jalan. Pergi, dia pergi. Ketahuilah, nanti ketika kita pergi, Tuhan akan menjadi. Ketahuilah itu penyertaan. Tidak usah takut. Tidak usah worry, tidak usah memikirkan gimana caranya. Saya pernah satu ketika saya ada penginjilan, waktu itu perintisan pertama di Ambon, saya datang dengan teman saya ketemu dengan seseorang, saya ceritakan Tuhan Yesus dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Bergantian sama teman saya, kurang lebih 1 jam. Tahu Bapak Ibu, selesai itu saya berkata, lalu saya bertanya, maukah engkau menerima Tuhan Yesus? Tahu. Bukan dijawab iya atau tidak, tapi dilemparkan sebuah pertanyaan. Sampai sekarang saya ingat. Dan itu yang membuat saya sadar. Sefasi-fasinya, sehebat-hebatnya, saya bisa mempelajari Alkitab. Tidak semua orang kok ketika ketemu itu butuh penjelasan Alkitab yang jelas. Dia butuh kehadiran Tuhan. Dia cuma gini, Pak, kalau di Jawa, kan dia tahu saya dari Jawa, Pak, kalau di Jawa bayi lahir itu suaranya apa? Ayo, suaranya apa kalau bayi lahir? Mama-mama kan masih tahu kan? Ya satu kan suaranya. Setuju? Oh, betul. Ada yang lain? Ada yang lain? Tahu Bapak Ibu ketika dia ngomong begitu, itu saya tahu, saya ditolak. Saya diem, saya nggak jawab. Cukup lama, saya jawab, tapi cukup lama sih. Saya mikir, 1 jam ngomong ditolak. Pulang saya nangis betul, ini nangis betul. Oh Tuhan, jauh-jauh terima panggilan masuk di sini ditolak lah terus. Gerejamu gimana Tuhan? Saya ngomong sama teman saya, apakah salah panggilan? Bukan salah panggilan sih, salah penempatan. Tahu? Dia bilang gini. Mohon maaf ya, saya tidak bilang ini jawabannya. Saya tidak ngomong sukunya. Kalau orang Ambon beda Pak. Bayi lahir itu ngomongnya haleluya. Artinya gini, saya itu Kristen lebih dulu. Saya itu tahu Pak. Bapak jelasin itu, Bapak kan baru. Apalagi kan lihat potongan saya. Mana ada orang keturunan Cina ini terima Tuhan Yesus pertama. Yang menerima Tuhan Yesus ya di Indonesia, ya memang di sana, Timur, Ambon. Pulang saya nangis, saya nyerah. Ya sudahlah. Tuhan, malam saya berdoa, Tuhan ngomong begini, besok pagi, bangun pagi, mandi, berangkat ke sana.
Nego saya sama Tuhan. Nego. Ya sudahlah. Tuhan cuma ngomong gini, bukankah aku yang mengutus kamu di sini, maka aku akan pakai hidupmu untuk memberitakan kabar baik. Kabar baik daripadaku. Saya bertanya Tuhan, kalau saya ke sana apa yang saya harus katakan? 3 kata. Aku itu Yesus, mengasihi hidupmu. Bapak Ibu 1 jam ngomong Yesus, diganti 3 kata. Nggak tidur saya, mikir saya. Mau nolak, takut disambar petir sama Tuhan. Kan susah kan? Nolak dipikirnya hamba Tuhan bebal. Ya sudah, bangun pagi saya mandi, saya ajak teman saya, ayo cepat mandi. Ngapain kesana lagi? Wah dia tertawa, kok sakit ya? Dia ngomong gitu. Oh dia lamain mandi. Saya bilang, ayo kok pergi. Awal datang langkah mantap, kedua datang. Kalau bisa, ya matahari itu berhenti. Maksudnya gak sampai-sampai. Sampai di sana saya ngomong, singkat cerita lalu dia, ada perlu laku disambut dengan baik Bapak Ibu, senyuman. Dia kan lagi menang kan. Ini hamba Tuhan baru-baru ini mau ngomong apa lagi gitu kan. Dari Kejadian Wahyu kan selesai. Atau mau dibalik Wahyu sampai Kejadian. Saya langsung to the point. Saya datang di sini, Tuhan utus saya. Tuhan Yesus utus saya untuk menyampaikan. Oh silakan Pak. Tuhan Yesus mengasihi Anda. Kami diam 30 menit. Saya sama teman saya toleh-toleh. Saya tidak ada koma, titik. Lewat waktu, mamanya nangis, anaknya nangis. Mereka dijamah Tuhan. Tahu? Kerusuhan membuat mereka itu pahit. Kerusuhan membuat mereka itu ragu akan Yesus. Kerusuhan itu membuat mereka tidak percaya lagi Tuhan. Tapi Tuhan datang dengan menyatakan, aku mengasihimu. Dia datang menjamah, bukan saya. Singkat cerita besoknya mereka dibaptis. Mereka terima, keluarganya dibolehkan dipakai berkemuliaan buat Tuhan. To the point. Amin. Hari ini saya cuma kepingin berdoa. Satu hal. Ya, mari kita bangkit berdiri. Ya.